Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel kami, Misteri Malam. Cerita penyandungan dari Mbak Ngesot akan kami lanjutkan kembali. Pada bagian 3 ini, Bejo mengalami mimpi aneh setelah menjalani ritual mandi di sumur penyandungan. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita ikuti saja penyandungan bagian ketiga. Bertemu jodoh melalui mimpi. Mimpi itu datang lagi untuk yang ke-10 kalinya. Dalam mimpi, aku melihat pasar malam di pesisir pantai. Di sana ada seorang perempuan bernama Novi. Dia begitu manis, tingginya semampai, tubuhnya indah gemulai. Setiap kali dia tersenyum, terlihat lesung di pipi sebelah kirinya. Namun, yang membuatku heran, ke-10 mimpiku itu sama. Baik tempat atau adegannya, sama sekali tidak ada yang berbeda. Mungkin hanya orang gila yang percaya pada mimpi. Tapi rasanya aku memang sudah gila. Aku mulai percaya dengan mimpiku itu. Barangkali itu adalah sebuah isyarat. Ku ingat-ingat setiap objek-objek yang terlihat di mimpi itu. Ku raih buku catatan dan mulai menuliskan satu persatu. Ku tulis pasar malam, pantai, SMK Negeri 3, dan seorang ibu pedagang sawo. Semua itu kulihat dalam mimpi. Aku menggelengkan kepala. Semua objek yang kutulis ini belum cukup untuk menggali informasi tentang lokasi pasar malam itu. Tidak lama kemudian, aku tersentak karena ingat sebuah objek. Dalam mimpi itu, aku juga melihat sebuah bus pariwisata bertuliskan rombongan ziarah makam Syekh Asnawi. Segera aku cari lokasi makam Syekh Asnawi di internet. Dan ternyata makam itu memang ada. Lokasinya tepat di pesisir pantai Caringin, Pandeglang. Aku juga mencari tahu tentang SMK Negeri 3 di sana. Lagi-lagi mimpiku benar. Sekolahan itu memang ada di Caringin. Bulu kuduku seketika merinding. Mimpi itu bukanlah sebuah kebetulan. Aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Pada hari Sabtu, aku berangkat sendirian ke Caringin. Banyak bus-bus pariwisata yang mengangkut para peziarah. Aku sama sekali tidak mengenal siapa itu Syekh Asnawi. Setelah ku cari tahu di internet, ternyata dia adalah seorang ulama besar di Banten. Syekh Asnawi terkenal sebagai ulama yang aktif menentang kolonialisme Belanda. Bahkan beliau sempat dijebloskan ke penjara oleh Belanda karena pemberontakannya dianggap mengancam kedudukan Belanda. Pencarianku semakin menemukan titik terang saat melihat seorang ibu-ibu pedagang sawo di pinggir jalan. Tidak salah lagi, wajahnya mirip dengan yang kulihat dalam mimpi. Segera aku hampiri ibu tersebut. Aku bertanya soal pasar malam di pesisir pantai. Oh, pasar malam ya? Mas, dari sini lurus. Nanti pas ketemu gang pertama, Mas masuk. Dan dari sana tinggal lurus aja. Pasar malamnya dekat pantai, Mas.
Jadi beneran ada pasar malam di sana, Bu? Iya, ada, Mas. Baik, Bu. Terima kasih ya. Aku langsung menuju lokasi yang ditunjukkan oleh ibu penjual sawo. Benar saja, aku ingat betul kalau ini adalah pasar yang kulihat dalam mimpi. Aku harus menunggu sampai pasar ini ramai pengunjung. Selepas maghrib, pengunjung mulai berdatangan. Para pedagang sibuk menjajakan dagangan mereka. Namun, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan di sana. Untuk beberapa saat, aku hanya nongkrong di tukang bakso sambil memperhatikan lalu lalang pengunjung. 2 jam berlalu. Aku belum juga melihat wanita yang ada dalam mimpiku. Malam semakin larut. Para pengunjung satu persatu meninggalkan pasar malam. Pedagang juga mulai membereskan tenda mereka. Tapi aku belum juga melihat wanita itu. Mungkin mimpi itu hanya bunga tidur. Aku memutuskan untuk pergi dari pasar malam itu dan mencari penginapan terdekat. Namun, sesaat sebelum pergi, ekor mataku menangkap seorang wanita berkerudung merah yang sedang membeli nasi goreng. Kuperhatikan baik wajah wanita itu. Tidak salah lagi, dia adalah wanita yang kulihat di dalam mimpi. Tanpa banyak basa-basi lagi, aku langsung menghampirinya. "Novi ya?" tanyaku. Wanita itu tampak bingung. "Siapa ya?" tanyanya. "Kenalin, aku Bejo." Kusodorkan tangan ke wanita itu. Ragu-ragu dia menyambut tanganku. "Novi," timbalnya. Untuk beberapa saat, kami sama-sama diam. "Kamu siapa? Tahu namaku dari mana?" tanya dia lagi. Sangat konyol kalau aku bilang tahu dari mimpi. Media sosial. Aku suka lihat sosial media kamu. "Oh begitu," kata Novi. "Aku sangat bahagia. Itu adalah pertemuan yang paling berkesan dalam hidupku." Semakin lama aku dan Novi semakin akrab. Ternyata dia sudah tidak punya orang tua. Dia hanya tinggal bersama kakak laki-lakinya. Aku tidak peduli dengan latar belakangnya itu. Yang penting, aku merasa nyaman bersamanya. 2 bulan dekat dengan Novi, akhirnya aku memutuskan untuk menikahinya. Pernikahan kami sangat meriah. Aku tidak menyangka ternyata sumur penyandungan itu manjur. Aku tahu Rini pasti kecewa. Tapi mau bagaimana lagi? Aku benar-benar mencintai Novi, wanita yang kukenal lewat mimpi. Setelah 1 minggu menjadi istri saku, tidak ada hal janggal dalam rumah tangga kami. Hingga akhirnya suatu malam aku terbangun dan istriku tidak ada di kamar. Ku cari dia ke seluruh ruangan rumah. Tetap tidak ada. Jelas aku panik dan segera lari keluar rumah untuk mencarinya. Di luar, kulihat Novi sedang mengobrol sendirian di halaman rumah. Aku penasaran. Apakah istriku bisa melihat hantu? "Nov, kamu ngobrol sama siapa?" Aku menghampirinya. Kok kamu bangun?" tanyanya balik. "Iya, aku kaget kamu hilang. Tadi kamu ngobrol sama siapa? Hantu ya?" Aku terus mendesaknya. "Iya mas, maaf, aku baru bilang sama kamu kalau aku bisa melihat hantu. Tadi ada pocong yang mau masuk ke rumah kita.
Tapi sudah aku usir, jelas Novi. Aku tidak menyangka kalau istriku ternyata seorang indigo. Nanti kita bicarakan lagi soal ini. Sekarang, ayo kita masuk, ajakku. Selain kejanggalan itu, aku juga mulai mempertanyakan ketaatannya terhadap ajaran agama. Soalnya, selama tinggal serumah dengan Novi, aku tidak pernah sekalipun melihatnya sholat, apalagi mengaji. Pernah suatu malam saat aku sedang membaca Al-Quran, Novi menghampiriku dengan wajah yang panik. "Mas, aku lagi sakit gigi. Baca Al-Qurannya nanti saja ya," ujar Novi. Dia menyuruhku untuk berhenti membaca Al-Quran. Aku bingung. Katanya dia sakit gigi, tapi dia tidak mau diajak ke dokter. Tampaknya memang ada sesuatu yang belum ku ketahui tentang Novi. Tingkahnya semakin lama semakin aneh. Aku harus tanyakan ini ke orang pintar. Bejo sekarang penuh tanda tanya tentang istrinya. Kita penuh tanda tanya bagaimana kelanjutan cerita penyandungan ini. Bukankah begitu, teman? Untuk itu, jangan lupa klik subscribe bagi yang baru bergabung dan klik tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Kita cari jawaban untuk tanda tanya cerita bagian ketiga ini pada cerita penyandungan berikutnya. Sampai di sini cerita penyandungan kali ini. Kita berjumpa kembali pada cerita bagian keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.